Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga ini, nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, dan yang lebih besar dari keduanya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah, yang mana dengan nikmat-nikmat itu kita dapat hadir di majelis ini. Kita berkumpul bersama saudara-saudara kita seakidah, semanhaj, seagama, untuk sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat, untayan-untayan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal soleh kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Tambahan kesehatan, bertambah umur, bertambah juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kemudian setelah itu salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua nikmat yang kita terima itu merupakan penyebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang ini itu tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada manfaatnya tanpa nikmat Islam. Tanpa nikmat Islam. Dan Islam itu sampai kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i mengatakan semua nikmat yang kita terima itu penyebabnya, salurannya, sarananya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia menyertai beliau di dalam menegakkan agama dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia hingga sampai kepada kita. Dan juga salawat dan salam untuk siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, hadirin yang berbahagia, tidak syak lagi bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari itu berkonsekuensi dua kewajiban yang harus kita tunaikan.
ada dua kewajiban kita terhadap ilmu, hingga ilmu itu dapat menjadi ilmu yang benar-benar nafi', bermanfaat. Yang pertama adalah tentu saja ilmu yang kita tuntut itu untuk diamalkan. Ya, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menghubungi amal. Jika tidak ada hubungan, maka ilmu akan pergi dan lari. Jadi ilmu harus diamalkan. Itu kewajiban pertama. Dan kewajiban kedua adalah ilmu harus disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kecaman, peringatan keras, teguran kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa ditanya tentang ilmu namun dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali atau kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Demikian. Ini kewajiban yang kedua, yaitu ilmu yang kita sudah pelajari ini, ilmu yang sudah sampai kepada kita ini harus disampaikan. Artinya harus kita dakwahkan. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh, sangat jauh dari sunnah, sangat jauh dari ilmu yang benar, sangat jauh dari agama. Islam yang tercantum di dalam KTP mereka itu hanyalah sebatas tulisan. Kalau kita lihat kehidupan mereka itu jauh dari Islam, baik itu amal, ilmu maupun keyakinan. Maka dari itu kewajiban menyampaikan dakwah, ilmu yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar, agama yang benar kepada masyarakat merupakan kewajiban yang paling mulia. Bahkan dapat kita katakan bahwa tidak ada urgensinya kita berada di atas bumi Allah ini kalau tidak untuk menegakkan dakwah, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid dan menegakkan agama. Karena untuk itulah manusia ini diciptakan di atas muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan syar'i ini tidak akan terwujud tanpa dakwah. Bayangkan kalau para salaf kita dulu berdiam diri, berpangku tangan dan tidak menyampaikan agama ini kepada generasi selanjutnya, tidak menyampaikannya kepada orang-orang yang hidup pada zaman mereka. Apa jadinya? Mungkin Islam tidak akan sampai ke tangan kita. Mungkin kita tidak akan saling mengenal satu sama lainnya. Mungkin kita tidak akan mengenal kebaikan ini. Maka kewajiban dakwah ini merupakan kewajiban yang sangat mulia. Ini merupakan tugas para nabi dan rasul yang kemudian diemban dan diteruskan oleh para khulafa beliau, yaitu para ulama dan ahli ilmu, para penuntut ilmu, orang-orang yang sudah belajar ilmu. Maka kewajiban mereka setelah mengamalkannya adalah mendakwahkannya. Maka janganlah lisan kita keluh, ya, lisan kita tidak bisa berbicara ataupun menyampaikan kebaikan yang telah kita terima ini. Tentu saja kewajiban dakwah itu bertingkat-tingkat. Setiap orang harus memiliki peran di dalam dakwah. Setiap orang harus memiliki peran di dalam dakwah, walaupun hanya sekedar membawa orang lain ke majelis ilmu. Itu dakwah. Jadi dakwah dalam pengertian yang umum seperti ini sangat luas. Coba bayangkan jika kita yang hadir di sini besok membawa masing-masing satu orang. Apa jadinya? Apa yang terjadi? Maka
orang yang hadir di majelis ini akan bertambah 2 kali lipat, karena masing-masing orang membawa satu orang. Nah, perannya cuma hanya mengajak orang lain. Ya, jadi masing-masing memiliki peran di dalam dakwah ini, walaupun hanya sekedar mengajak, ya, membawa temannya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, atau orang mungkin yang baru dia kenal di tengah jalan ataupun di pasar untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kebaikan. Itu merupakan bagian dari dakwah. Ya. Memberikan buku ataupun buletin ataupun memberikan informasi tentang dakwah, itu juga merupakan saham kita di dalam dakwah. Itu juga merupakan bagian dari dakwah. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia sanggupi dan dia miliki. Karena sebagian orang mungkin dia tidak mampu menjelaskan agama ini dari A sampai Z, atau mungkin dia cuma mengetahui beberapa masalah di dalam agama, atau mungkin dia masih tergolong awam, penuntut ilmu itu pun baru pemula. Lalu apakah boleh dia mengatakan bahwa saya tidak punya kewajiban untuk berdakwah, lalu dia tidak mau berperan sama sekali di dalam dakwah? Tidak, itu adalah pengertian dan pemahaman yang sangat sempit. Dia harus berperan dan memiliki saham di dalam dakwah, walaupun hanya sekedar membawa orang untuk hadir ke majelis, memperkenalkan seseorang kepada ahli ilmu, ya, kepada seorang ustadz misalnya, atau seorang ahli ilmu ulama, yang mana mungkin temannya tidak tahu siapa ulama yang sebenarnya, lalu dia tunjukkan. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau kita mengajak orang lain kepada sunnah, walaupun hanya sekedar membawanya ke majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, dari usaha kita tersebut, dari amal kita tersebut, dari dakwah kita tersebut. Ya, boleh jadi dia mendapatkan hidayah di majelis ilmu itu. Dia mendapat hidayah melalui seorang ahli ilmu, yang mana kita menunjukkan dia kepada ahli ilmu itu. Demikian ya khalifatina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dakwah, ya, dalam pengertian seperti ini sangatlah luas. Masing-masing orang bisa berperan di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, maka janganlah kita, ya, merasa bakhil atau merasa berat untuk menyampaikan agama Allah ini kepada orang lain, ya, kepada orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya adalah masing-masing dari kita harus bertanya kepada dirinya masing-masing, apakah peran saya di dalam dakwah ini? Masing-masing sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang mereka miliki. Berbeda-beda. Dakwah, ya, seorang ustadz mungkin berbeda dengan dakwah seorang penuntut ilmu yang pemula. Ya, awam dari kalangan ahlus sunnah, salafiyun juga punya peran. Bahkan mereka kadang-kadang menjadi ujung tombak di dalam dakwah ini, yang mana banyak orang-orang yang mengikuti sunnah itu melalui mereka. Kenal di pasar, di tempat kerja, didakwahi, diajak ke majelis ilmu. Itu ujung tombak dakwah salaf. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Dan itu juga merupakan bagian dari dakwah. Maka satu hal yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah, kalaulah masing-masing dari kita memahami dan menyadari kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah dan berdakwah menurut kemampuan yang kita miliki, ya, menurut tingkat dan kemampuan yang kita miliki, maka satu hal yang perlu kita perhatikan, apapun kita, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai penuntut ilmu, atau sebagai awam, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kunci kesuksesan dakwah adalah akhlak yang mulia. Jadi apapun kita,
Kalau kita ingin sukses dalam dakwah kita mengajak orang lain kepada sunnah, maka kunci kesuksesannya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini sangat ditekankan di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu itu kasar lagi keras hati, maka mereka akan lari dari sisimu. Nabi apabila tidak memiliki akhlak yang mulia, maka orang-orang akan lari dari beliau. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan tentunya kita lebih-lebih lagi, kita bukan nabi. Kita tidak dapat bantuan dari langit. Kita bukan orang yang maksum. Kita tidaklah dapat teguran langsung dari langit sebagaimana Nabi SAW. Maka akhlak yang mulia ini mutlak harus kita miliki di dalam dakwah. Bayangkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam perjual beli saja kita harus berlemah lembut. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang menganjurkan kita untuk bersikap lemah lembut, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah ada arifku, kelemah lembutan itu fi syai'in pada sesuatu perkara illa zana, melainkan akan membuatnya menjadi lebih indah. Nah, suatu kalau dia menjadi lebih indah, maka akan lebih mudah untuk diterima. Satu barang dagangan saya contohkan, apabila dibuat indah penampilannya, menarik, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan berebutan untuk membelinya. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak tertarik untuk membeli, nggak ada kebutuhan ataupun nggak ada hajat dia kepada barang itu, dia beli. Kenapa? Karena melihat keindahannya. Nah, kelemah lembutan, arifku, itu akan membuat semua perkara menjadi lebih indah. Demikian pula di dalam dakwah. Dakwah akan menjadi lebih indah dan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat apabila kita tampilkan dengan kelemah lembutan. Maka dari itu Syekh Al-Albani mengatakan, al-asl fi dakwah al-lin. Hukum asal di dalam dakwah itu adalah dilakukan, disampaikan dengan lemah lembut. Disampaikan dengan lemah lembut. Coba lihat Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, rahimallahu rajulan samhan idza ba wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang lelaki yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah pula ketika menagih. Dalam hal jual beli, tagih menagih hutang, Allah Subhanahu wa taala memuji dan merahmati hamba yang lemah lembut. Lemah lembut, mudah, tidak tidak kita katakan menjadi orang yang sangat susah untuk diajak komunikasi, susah untuk diajak untuk berinteraksi. Nah, orang yang mudah ketika berjual beli, tagih menagih hutang, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Demikian pula min babil aula, lebih-lebih lagi di dalam bab dakwah. Ya tentunya lebih mulia, lebih agung daripada bab jual beli. Allah Subhanahu wa taala tentu akan merahmati seorang hamba ketika dia samhan, mudah, lemah lembut di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajarlah manusia kepada jalan Rabbmu dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah itu adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Orang yang kita ajak ini adalah orang yang belum mengenal kebaikan, belum mengenal kebenaran. Ibarat anak-anak yang belum tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Apa sikap kita selaku orang tua terhadap anak-anak yang belum tahu apa-apa ini?
Apakah kita bersikap garang dan ganas kepadanya? Niscaya anak ini akan lari. Tentunya kita akan berlemah lembut kepada seorang anak yang belum tahu. Demikianlah seorang ahlus sunnah ketika menyampaikan sunnah ini kepada manusia yang belum mengetahui bagaimana agung dan ya kita katakan anugerahnya sunnah itu. Ya, dia belum tahu kadar besar dan mulianya sunnah. Bahkan mungkin dalam pandangannya sunnah itu adalah suatu perkara yang rendah dan hina. Ya, ketika musuh-musuh Islam menamakan sunnah itu dengan nama-nama yang bukan namanya. Ya, seperti misalnya dakwah sunnah dikatakan dakwah Wahabi. Ya, dakwah sunnah dikatakan dakwah Wahabi. Dikait-kaitkan dengan apa? Dengan terorisme dan lain sebagainya. Ya, manusia tentunya semakin menjauh dari sunnah itu, dari kebenaran tersebut. Maka ikhwan fillah, sesuatu yang berat untuk diterima ini maka jangan diperberat lagi dengan cara kita di dalam menyampaikannya, di dalam menawarkannya. Kalau kita menjajakan barang dagangan, lalu kita bentak-bentak orang yang mau beli, dia nggak akan beli, dia lari cari barang di tempat lain. Ya, dia nggak jadi membeli barang dagangan kita. Itu kalau kita tawarkan barang dagangan kita itu dengan membentak-bentak atau dengan muka yang sangar, tidak ada manisnya, tidak ada senyumnya, tidak ada lemah lembutnya. Demikian pula dakwah pada hari ini, ibarat kita menawarkan sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain itu ya dia tidak merasa tidak butuh dengan apa yang kita tawarkan, bahkan benci lagi. Berat untuk mereka terima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad satu qaul, ucapan yang sangat berat. Islam mudah untuk diamalkan, mudah untuk dipahami, karena ini adalah agama fitrah. Mananya yang berat? Berat untuk diterima oleh jiwa-jiwa manusia. Sebab yang namanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka itu diselimuti oleh sesuatu yang disukai oleh nafsu syahwat. Ikhwani fi din, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana pula kalau kita menangani semua urusan apapun yang kita tangani, pekerjaan kita, tugas kita, ya, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, apapun namanya, pasti kita akan berusaha untuk seprofesional mungkin melakukannya. Bukankah demikian? Supaya apa yang menjadi hajat kita itu berhasil, bisnis kita sukses, ya, kemudian karir kita juga meroket, kan begitu. Kita akan tangani seprofesional mungkin. Ikhwan fillah, dakwah lebih layak dan lebih berhak untuk dilakukan lebih profesional lagi. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabda beliau, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam semua urusan. Ihsan, kebaikan dalam semua urusan. Boleh juga kita artikan di sini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan hadis ini, yaitu berbuat kebaikan dalam menangani semua urusan. Itu ciri seorang muslim. Profesional apapun yang ditanganinya, apapun yang dikerjakannya, apalagi ini adalah suatu tugas yang mulia, agung. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andai kata Allah memberikan hidayah melalui dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki kendaraan yang mewah, kendaraan yang mahal, tunggangan yang mahal. Demikian ya khonifidina. Jadi balasannya sangat besar. Maka sudah sepantasnya lah, sepatutnya lah kita lakukan itu dengan seprofesional mungkin. Bagaimana agar dakwah kita itu diterima oleh orang yang kita dakwahi. Jangan asal-asalan, wah mendingan fulan ini gak usah jadi ahlus sunnah saja. Itu jadi targetnya. Itu yang menjadi
targetnya, itu yang menjadi tujuannya. Karena hasud dia kepada orang ini, wah ini bagusnya gak usah jadi ahlus sunnah. Ikhwani fillah Allah jami'an, Rasulullah sampai berdoa, ya Allah, tolonglah Islam melalui dua orang ini, ya, Abu Jahal atau Umar. Allah Subhanahu wa taala memilih Umar, ya, agar apa? Masuk ke dalam Islam. Karena beliau tahu dengan masuknya salah satu dari kedua ini sangat membantu Islam dan kaum muslimin yang pada saat itu tertindas. Ini kalau kita kaitkan dengan profesionalisme, inilah dia. Sampai berdoa, itu Nabi SAW. Ya, jadi setiap orang tentunya ya dapat melakukan ini dengan baik. Ya, melakukan dakwah ini dengan walaupun kita bukan saya ustaz, saya bukan ustaz. Ya, saya katakan ikhwan fillah, banyak orang-orang yang bukan ustaz ternyata jasanya di dalam dakwah ini sangat besar. Banyak orang-orang itu yang mengenal sunnah, mengikuti sunnah, ya udah rutin mengaji itu melalui orang-orang yang notabene mereka bukan ustaz, tapi mereka berada di garis depan. Ya, mereka berada turun langsung ke masyarakat. Kadang-kadang ustaz juga sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, mengajar di pondok dan lain sebagainya. Untuk berinteraksi dengan masyarakat, ya mungkin kurang. Nah, jadi janganlah kita katakan, wah saya bukan ustaz, saya nggak ada kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah ini, menyampaikan sunnah ini ke tengah-tengah masyarakat. Ikhwan fillah azanillahu jami'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila kalian membunuh, wa idza dzabahtum wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzibah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hingga dalam hal menyembelih itu melenyapkan ya nyawa binatang untuk dimakan, itu pun harus profesional. Bagaimana? Ditajamkan pisau, memberikan rasa nyaman kepada hewan yang disembelih. Kalau kita sembelih begini sampai putus gimana? Pakai bismillah juga. Itu kan kejam kali. Ini enggak profesional. Jadi sampai ya kita katakan menyembelih, kita juga harus profesional. Apalagi di dalam dakwah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kunci kesuksesan dalam dakwah ini adalah akhlak yang mulia. Apabila kita melakukan kilas balik terhadap perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapati bahwa salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, ya, dalam satu ayat yang khusus, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dengan akhlak inilah manusia banyak masuk ke dalam dinul Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang mulia memiliki potensi yang sangat besar dalam kesuksesan dakwah, keberhasilan dakwah kita, apalagi pada masa sekarang ini. Karena itu Rasulullah SAW memanfaatkan potensi akhlak pada masa awal dakwah beliau, pada awal-awal dakwah beliau. Dan akhlak mulia yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah apa? Akhlak mulia yang Rasulullah jadikan andalan dan senjata pada masa awal dakwah beliau apa? Kejujuran. Yang mana sangat disayangkan ya khonifidin. Pada hari ini justru kaum muslimin telah melepas pakaian kejujuran mereka, hingga orang-orang non-muslim tidak tertarik lagi dengan Islam, melihat ya kaum muslimin yang sudah tidak jujur lagi, ya, hingga diplesetkan bahwa kalau sudah muslim itu apa? Identik dengan apa? Menipu. Coba lihat ikhwan fillah,
betapa jauhnya perbedaan kita dengan salaf kita. Ya, di dalam bab ini justru yang mana hal itu merupakan senjata utama Rasulullah di dalam berdakwah kepada manusia. Itu kejujuran beliau disebutkan dalam kisah yang masyhur bahwa pada awal-awal Rasulullah SAW mendakwahi kaum musyrikin Makkah, beliau berkata kepada mereka, Rasulullah mengumpulkan mereka dan berkata kepada mereka, "Ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi?" Nabi kumpulkan orang-orang musyrik itu dan berkata kepada mereka, "Bagaimana pandangan kalian sekiranya aku sampaikan informasi kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda akan muncul dari kaki bukit ini? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Apa kata mereka? Mereka menjawab, "Kami tidak pernah melihat kamu berbohong sama sekali. Kami tidak pernah melihat kamu berbohong sama sekali." Coba lihat ikhwan fillah. Jadi itu senjata yang digunakan oleh Nabi SAW hingga orang-orang musyrik tidak punya argumentasi, hujah apapun di hadapan dakwah Nabi SAW. Tuduhan-tuduhan mereka dengan mengatakan bahwa beliau adalah syairun kadzab, kemudian majnunun dan lain sebagainya, itu tidak dapat diterima. Ya, itu adalah hujah yang sangat mudah untuk dipatahkan. Bahkan mereka sendiri sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Ya, karena sebelum Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, mereka menggelari Nabi SAW dengan gelar apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang amanah, yang dipercaya. Nah, ini senjata beliau di masa-masa awal beliau berdakwah kepada Islam, ikhwan fillah. Demikian juga kita pada hari ini, ya, kita ingin mendakwahkan sunnah. Tapi apa yang terlihat dari kita? Apa yang nampak dari kita? Tiap hari menipu, tiap hari berbohong, kan begitu ya. Akhirnya bagaimana? Orang enggak percaya kepada dakwah kita walaupun yang kita bawa ini kebenaran 100%. Tidak ada keraguan lagi padanya. Akan tapi karena yang membawanya itu lisan yang penuh dengan kebohongan, sikap yang penuh dengan khianat, enggak pernah jujur, enggak pernah amanah, suka menipu dan lain sebagainya, akhlak yang buruk, akhirnya yang indah itu pun menjadi apa? Menjadi buruk. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, tentunya ketika kita menyampaikan indahnya Islam atau ketika kita berdakwah kepada kaum muslimin, kepada sunnah, indahnya sunnah, mereka enggak melihat indahnya akidah kita, indahnya iman kita. Enggak nampak itu. Yang nampak apa? Apa yang keluar dari lisan kita, apa yang nampak pada sikap dan perilaku kita, tabiat kita, kebiasaan kita. Itulah yang nampak langsung oleh mereka dan itu yang langsung mereka nilai. Mereka tidak bisa menilai bagaimana lurusnya akidah kita, lurusnya iman kita, lurusnya pemahaman kita dan manhaj kita. Enggak terlihat itu. Yang langsung terlihat oleh mereka dan langsung mereka kasih nilai adalah apa? Akhlak. Demikian ikhwan fillah azani Allah. Maka pada masa awal dakwah Rasulullah SAW menyeru kepada tauhid, itu jelas. Karena tauhid adalah, ya kita katakan inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Mulai nabi dan rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyerukan tauhid dan diiringi seruan kepada akhlak dan budi pekerti yang luhur. Seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Ini hadis sering kita dengar. Saya yakin antum sering mendengarnya. Kita semua sering mendengar ini, hadis ini. Tapi mungkin kita kurang mencermatinya. Nabi mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada di sana hal-hal yang kita katakan secara adat itu merupakan akhlak yang mulia. Islam datang bukan untuk membatalkannya, tapi justru menetapkannya dan bahkan menyempurnakannya. Saya kasih contoh lah. Kita ingin mendakwahi seseorang yang orang itu lebih tua dari kita. Kita ingin mendakwahkan sunnah kepadanya. Ini apa namanya? Ya kita katakan kakek-kakek lah lebih tepatnya kan gitu ya. Sudah lanjut usia. Tapi belum mengenal sunnah. Ini agak keras nih memang. Orang-orang seperti ini kan begitu ya. Susah untuk mendakwahinya. Nah, kita dakwahi sunnah kepadanya. Lalu apa yang kita lakukan terhadapnya? Kita panggil dia, kita sebut dia, ya dengan misalnya mengatakan, ente jangan macam-macam, mentang-mentang sudah tua, masih juga susah menerima sunnah ini. Ya kira-kira bagaimana? Sebutan saja ikhwan fillah itu sangat berpengaruh. Kita memanggil orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan nama saja, itu sudah menyinggung perasaannya. Secara adat itu juga tidak beradab. Itu juga tidak beradab. Orang-orang akan marah. Ya, tentunya kita tidak dapat mengatakan, wah saya ini membawa kebenaran, saya ini berjasa, tidak. Orang yang kita hadapi itu orang yang lebih tua, maka panggilan dengan panggilan kehormatan menurut adat istiadat yang itu tidak bertentangan dengan Islam. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu kita inti-intikan dia, atau kita sebut namanya, ya dengan alasan, wah itu sudah biasa itu, Rasulullah aja manggil nama. Dan kadang-kadang salah di dalam memahami, salah paham, dianggap itu hal yang biasa. Sementara ikhwan fillah itu adalah akhlak mulia. Jadi beberapa tempat itu tidak biasa antum memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama, itu tak biasa. Bahkan itu dikatakan kurang ajar. Lalu bagaimana kalau itu kita lakukan? Apa yang terjadi? Pasti dia tidak akan mau menerima dakwah kita. Ini anak kecil masih ingusan, sudah kurang ajar lagi pada orang tua, kan begitu. Walaupun dia, ya kita katakan belum, kita katakan masih ya penuh dengan bid'ah, ya belum mau menerima sunnah, tapi cara kita itu justru menjauhkannya dari sunnah. Justru menjauhkannya dari sunnah. Bukan karena ya kita katakan kebatilan sunnah, tidak. Karena hasyalillah, sunnah ini adalah suatu kebenaran mutlak, ya, yang tidak ada keraguan lagi padanya. Hanya saja karena cara yang tidak benar, cara yang tidak tepat, hingga akhirnya sunnah ini ditolak oleh manusia, ikhwan fillah. Jadi Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada saudaranya ketika mendengar misi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada saudaranya, naiklah ke lembah ini dan dengarkanlah apa yang ia katakan. Coba kamu naik ke lembah ini. Ini masa-masa awal Nabi berdakwah di Mekah. Abu Dzar datang bersama saudaranya, ingin tahu tentang orang ini, yaitu Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah. Maka ia katakan kepada saudaranya, coba naik ke lembah ini dan coba dengarkan. Ya, nguping dulu apa yang disampaikan oleh orang ini, laki-laki ini yang mengaku Nabi. Demikian. Waktu itu Abu Dzar belum Islam, ya. Nah, kemudian saudaranya itu melakukan apa yang disuruh oleh Abu Dzar. Dia naik ke lembah itu, dia dengarkan dakwah Nabi SAW di Mekah. Maka kemudian saudaranya itu kembali dan berkata, aku melihatnya menyuruh untuk
untuk berbudi pekerti yang luhur. Ini di mana ya? Di Mekah. Jadi dakwah Nabi selain kepada tauhid, Nabi mengajak umat manusia untuk berbudi pekerti yang luhur. Karena ini adalah suatu hal yang tidak ada satu bangsa pun, satu umat pun yang menolaknya. Siapa saja kalau kita perlakukan dengan baik, dia tidak akan mungkin mengatakan kita jahat. Itu pasti itu. Satu kita katakan akhlak itu adalah suatu hal yang ya kita katakan apa ya? Suatu yang sudah disepakati oleh semua manusia. Semua manusia memuji orang yang berakhlak mulia. Misalnya jujur, amanah, siapapun dia pasti akan memuji akhlak ini. Jujur, amanah, ya, dan beberapa akhlak mulia yang lainnya. Dan Islam sebagaimana kita sebutkan tadi datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ini. Artinya apa? Seorang muslim harus lebih sempurna akhlaknya daripada umat-umat yang lain. Ya, kalau kita lihat pendeta Nasrani juga berbicara tentang akhlak. Ya. Kemudian paderi Hindu juga berbicara tentang akhlak. Biksu Buddha juga berbicara tentang akhlak. Rahib Yahudi juga berbicara tentang akhlak. Islam lebih sempurna daripada semua yang mereka serukan itu. Jadi muslim itu seharusnya memiliki akhlak yang lebih sempurna daripada yang lain. Dan itu merupakan modal utama di dalam mendakwahkan Islam ini dan sunnah ini kepada manusia. Jadi apa yang disaksikan oleh saudaranya Abu Dzar, dan ini yang menyebabkan mereka masuk Islam. Ya, Bani Ghifar masuk Islam ketika melihat dakwah Nabi SAW. Sebelum mereka memahami apa itu tauhid, apa kata saudaranya? Aku melihatnya. Aku melihat laki-laki itu, yaitu Rasulullah SAW, menyeru untuk berbudi pekerti yang luhur. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipandang remeh. Ya, baik pada masa di mana Rasulullah memulai dakwah beliau di Mekah maupun ketika beliau berada di Madinah, dakwah kepada akhlak yang mulia itu tidak pernah tinggal, tidak pernah luput. Demikian. Dan Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan perihal dakwah Rasulullah SAW, ia bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum lagi masuk Islam. Ya, Heraklius bertanya kepadanya, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, dia memerintahkan, ya, yaitu Rasulullah SAW. Dia memerintahkan, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Beliau juga memerintahkan untuk mengerjakan salat, jujur, menjaga harga diri, dan menjalin persaudaraan. Coba itu dia ya, kita katakan materi dakwah Nabi SAW di Mekah, di awal-awal dakwah beliau ya kepada Islam. Jadi tidak lupa beliau menyisipkan dakwah kepada apa? Kepada akhlak yang mulia, jujur kepada orang lain, menjaga harga diri, kehormatan diri, menjalin persaudaraan. Ini adalah contoh-contoh akhlak yang mulia. Ikhwani fillah, azan ya Allah jami'an. Di samping beliau mengajak manusia kepada tauhid, melarang mereka dari syirik, menyuruh mereka untuk mengerjakan salat dan mengerjakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Maka dari itu dapat Al-Imam Musyatibi mengatakan di dalam kitab Al-Muwafiqat bahwa semua syariat Islam, hududnya, ibadahnya dan lain sebagainya, itu bermuara kepada apa? Akhlak yang mulia. Semuanya mengacu dan mengajak untuk berakhlak yang mulia. Contohnya apa? Salat. Salat untuk apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlak yang mulia. Puasa untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu akhlak yang mulia. Haji yang mabrur. Apa maksudnya haji mabrur itu? Di kondisi di mana seseorang itu lebih baik kondisinya setelah haji daripada sebelumnya. Itu haji yang mabrur. Yang menjadi insan yang soleh, lebih soleh daripada sebelumnya. Itu juga kaitannya dengan akhlak yang mulia. Jadi semua hudud-hudud yang lainnya,
Ya, seperti misalnya hukuman potong tangan untuk pencuri, rajam untuk berzina, ya, qisas untuk para pembunuh. Itu semuanya agar manusia itu memiliki akhlak yang mulia, tidak semena-mena kepada orang lain. Ya, tadi pagi kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu benar-benar suka berbuat aniaya, melewati batas, berlebihan terhadap orang lain ketika dia melihat dirinya serba cukup, memiliki kelebihan dari yang lain, baik itu berupa harta, kedudukan, pangkat, jabatan, ilmu dan lain sebagainya, yang itu berupa kelebihan, maka itu mendorongnya untuk berbuat tughyan, la yatgha, dia berbuat aniaya kepada orang lain. Itulah dia ikhwan fillah. Jadi Islam rukunnya yang 5, rukun Islam yang 5, hudud dan syariat Islam secara keseluruhan itu tujuannya, salah satu hikmahnya adalah agar kita menjadi seorang insan pribadi yang berakhlak mulia. Dan sebelumnya Heraklius juga bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian menuduhnya berbohong sebelum dia menyampaikan apa yang ia katakan? Maka Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Apakah dia pernah berkhianat? Abu Sufyan menjawab, dia tidak pernah berkhianat. Nabi saja yang sudah demikian, akhlak beliau sedemikian mulia dan luhur, diakui, dakwah beliau masih ditolak, masih dapat penentangan, hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada kafir Quraisy pada waktu itu. Lalu bagaimana pula apabila dakwah kita itu justru sebaliknya, dikenal orang khianat, dikenal orang suka bohong, kan begitu ya. Lalu kita berdakwah Islam, berdakwah sunnah, orang pun nggak percaya, apa nih cerita sunnah? So, kemarin nipu, kan begitu ya. Kemarin berbohong, kemarin khianat dan lain sebagainya. Ya, mana hal ini merupakan menjadi awaik, penghalang diterimanya kebenaran ini, dakwah ini, sunnah ini, ya, di tengah-tengah manusia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka apa kata Heraklius ketika mengetahui Nabi ini dengan demikian sifat-sifatnya? Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, jika yang engkau katakan itu benar, niscaya tidak lama lagi dia akan menguasai tempat kakiku ini, Baitul Maqdis, negeri Syam. Dia akan menguasai tempat ini. Aku tahu bahwa ia akan datang dan akan muncul, namun aku tidak mengira ia berasal dari bangsa kalian. Seandainya aku mengetahui bahwa aku akan selamat sampai kepadanya, maka aku akan memilih untuk menemuinya. Dan jika aku berada di sampingnya, niscaya aku akan membasuh kakinya. Tapi sayang Heraklius ini tidak masuk Islam demi mempertahankan tahtanya. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi karena dia menghormati Nabi, datang surat Nabi kepadanya, dia tidak koyak-koyak. Coba lihat ya, akhlak mulia. Walaupun ini dari orang kafir, Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Yang mana coba bandingkan dengan Kisra Persia. Ketika sampai kepadanya surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia koyak-koyak. Maka Allah mengatakan, Allahumma mazzikhu kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya. Ini kurang sopan kan begitu ya. Surat dari yang dibawa oleh utusan dikoyak-koyak di hadapan utusan tersebut. Nah, ini enggak ada adab ini sebenarnya, ya. Secara hukum internasional juga ini kurang adab, kurang ajar. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya, Allah menghancurkannya. Menghancurkan Kisra Persia dan anak keturunannya hingga tidak tersisa kerajaan Persia sampai hari ini enggak ada lagi. Berbeda dengan apa? Kerajaan Romawi sampai sekarang masih ada. Bedanya apa? Sopan saja dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya cuma itu. Berbeda dengan kerajaan Persia yang kurang ajar. Coba lihat pengaruh adab, pengaruh akhlak, ikhwan fillah azanillahu jami'an. Hatta
pada orang kafir sekalipun. Ya, pada orang kafir Allah Subhanahu wa taala membalas mereka sesuai dengan adab dan akhlak yang mereka miliki. Apalagi muslim. Demikian. Nah, jadi begitulah ya bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditopang dan didukung dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya kita akan menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik guru, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik teladan dan panutan. Sehingga tidak heran jika banyak manusia yang hatinya tersentuh menerima dakwah Rasulullah SAW setelah melihat dan menyaksikan elok dan indahnya akhlak beliau. Seperti yang terjadi pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini azan jam berapa ya? Sudah azan? Ya, sekarang azan. Azan sekarang. Azan dulu.